Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fiha rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, saya ingin menyampaikan di dunia ini yang berani mengaku sebagai cucu Nabi itu ya Pak Alwi. Klan-klan yang lain, bahkan di Quraisy yang notabene menjadi kawasan perjuangan, kawasan kelahiran Nabi, itu pun tidak ada dari komunitas mereka yang menyebut sebagai cucu Nabi secara publik. Dan di mana di negara-negara Muslim terbesar nggak ada yang mempublikasikan sebagai cucu Nabi. Bahkan masuk dalam mimbar dakwah. Dan memang basis pengakuan sebagai cucu Nabi masuk ke dalam wilayah publik dengan beberapa pola glorifikasi yang ada yang mengarah kepada sistem pemaksuman. Itu memang ya hanya ada di klan Pak Alwi. Meskipun kalah dengan realitas. Misalnya mereka akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan mereka tidak akan pernah kafir misalnya. Tapi dari klan ini juga ada yang menjadi pendeta misalnya, menjadi pastor misalnya. Dan tidak sedikit juga yang melakukan perbuatan-perbuatan yang saya sebut secara lembut kontrari salah. Isi dari kata kontrari salah ini ya variatif sekali. Yang kita nggak bisa mengungkap, yang itu semuanya bisa diikuti di sosial media. Terlalu kasar kalau saya yang menyebutkan. Tapi kalau itu sudah menjadi fenomena publik, kan publik sendiri yang sudah membaca. Tidak kapasitas saya dalam konteks akademik memaparkan itu semua. Toh secara realitas masyarakat bisa membaca bagaimana perkembangan sosial media mensoroti klan Pak Alwi. Mengapa mereka ini menjadi sorotan sosial media? Karena klan yang berani paling arogan, klan yang paling berani arogan secara publik dengan identitas klan Pak Alwinya ini. Di negeri ini banyak klan, tapi nggak ada yang arogan. Yang arogan secara publik, yang sok mulia, menempatkan diri sebagai sosok yang elit, istilah kelasnya itu minta di kelas Aryakan, katakan begitu. Itu hanya dari klan Pak Alwi. Lah, saya yang ingin menjadi fokus kajian saya ini, klan Pak Alwi memang sangat kuat
memegang ras. Dan bahkan sangat kuatnya berpegang pada ras Ba'alwi ini sampai dalam konteks aktualisasi dalam wilayah sistem sosial, maka kontekstualisasi ras Ba'alwi atau aktualisasi ras Ba'alwi dalam wilayah sosial inilah yang kemudian tidak salah untuk kita sebut sebagai klan yang rasis. Ras yang rasis. Bahkan bisa menjadi suatu ideologi yang ingin diterapkan di tengah masyarakat. Menerapkan ras secara rasis dalam konteks ideologi yang digunakan untuk mendoktrin publik yang di luar rasnya, inilah yang kemudian disebut rasisme. Karena isme itu kan bagian daripada ideologi yang ingin dipublikasikan untuk mendapatkan pengaruh secara sosial. Maka ras Ba'alwi dalam rasismenya itu sesuatu yang betul-betul nampak di masyarakat. Aktualisasi ideologis, implementasi ras dalam konteks wilayah sosial yang di luar komunitas klan Ba'alwi yang mengajak mereka untuk mempercayai, ini kan bagian daripada penerapan sebuah isme. Atau Insinyur Soekarno pernah menyebut dengan istilah hadromautism. Jadi tidak mengada-ngada ketika menyebut klan Ba'alwi bagian daripada sistem ras yang rasis, karena di sana ingin menerapkan paham-paham yang ada dalam ajaran Ba'alwi, yang kemudian kita bisa menyebut itu sebagai sebuah rasisme, atau yang telah pernah muncul yaitu hadromautism istilahnya. Ini lah yang ingin saya tekankan di sini. Hadromautism ini berkedok pada dua hal, yaitu berkedok pada sistem spirit keagamaan. Yang kedua berkedok pada sistem spirit sosial. Nah, ini kekuatan Ba'alwi di Indonesia, karena dia mampu membentengi sistem rasismenya ini dengan dua sistem, makanya kuat. Nah, tentu saya katakan kuat ini sebelum ada tesis Kiai Imad. Tapi setelah ada tesis Kiai Imad, ya jelas sekarang ini telah lemah dan terbongkar semua di antara dua kedok ini. Nah, kedok yang pertama adalah berupa spirit agama. Kita tahu bahwa spirit Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan sosok yang memiliki spirit yang sangat tinggi di kalangan umat Islam di dunia ini, tidak hanya di Indonesia. Gerakan apapun yang dimunculkan oleh umat Islam yang menyebut nama Nabi, itu tentu akan memiliki aura yang luar biasa. Karena kehadiran Nabi Muhammad SAW ini sangat identik dengan kehadiran Islam. Menentang Nabi Muhammad SAW sama artinya menentang Islam. Lah, Ba'alwi ini melakukan interpolasi, pencakukan kenasaban yang berintisab kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi satu benteng penguatan klan Ba'alwi yang saya sebut dengan sistem
spirit agama, berkedok pada sistem spirit agama yang di situ ada sosok Nabi Muhammad. Klan Ba'alwi mengintisabkan kepada Nabi Muhammad sehingga orang tidak percaya Nabi Muhammad tidak percaya Islam. Hal yang sama karena Nabi Muhammad itu telah berhasil diinterpolasi oleh kaum Ba'alwi. Ketika mereka melakukan sosialisasi sistem doktrinasi dan ideologi ras Ba'alwi, mereka ini berkedok kepada Nabi Muhammad sebagai leluhur kaum Ba'alwi, sehingga mereka bisa meyakinkan kepada masyarakat tidak percaya Ba'alwi sama halnya tidak percaya pada Nabi Muhammad, tidak percaya pada Nabi Muhammad sama halnya tidak percaya pada Islam. Sehingga kalau tidak percaya pada Ba'alwi sama halnya tidak percaya pada Islam. Tidak percaya pada nasab Ba'alwi berarti tidak percaya pada agama Islam. Sehingga siapapun yang mengkritik kenasaban Ba'alwi tidak segan-segan dari mereka, ada yang mengatakan akan mati dalam keadaan kufur atau mati tidak dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam posisi doktrinasi seperti inilah klan Ba'alwi menjadi kuat. Ini salah satu bentuk keberhasilan klan Ba'alwi membuat kedok spirit agama. Yang dibalik spirit agama itu kekuatannya dalam konteks agama Islam tentunya kekuatannya ada pada kehadiran Nabi Muhammad SAW. Nah, klan Ba'alwi ini menginterpolasi ke nasab ke Nabi Muhammad SAW, sehingga seolah-olah terkait antara klan Ba'alwi dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Dan di dunia ini yang paling getol, dan di dunia ini juga klan yang paling tersinggung ketika ada orang di luar klan lain mengatakan cucu Nabi itu ya Ba'alwi. Ada klan di luar Ba'alwi kok mengatakan cucu Nabi, Ba'alwi pasti marah. Karena ingin satu-satunya di dunia ini yang sah untuk diakui sebagai cucu Nabi. Dan ini mereka nggak malu-malu mengatakan kepada sebuah komunitas yang mempercayainya. Nah, di dunia ini yang sampai sekarang masih tidak malu-malu mengaku cucu Nabi dari klan Ba'alwi. Meskipun dalam sejarah peradaban Islam tidak nampak kontribusi pergerakan mereka. Kontribusi pergerakan mereka dalam konteks Bani Abbasiyah, konteks Bani Muawiyah, dalam konteks gerakan-gerakan Islam dunia. Termasuk dalam konteks bagaimana menuju kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka nggak nampak pergerakan-pergerakan bersama pribumi untuk mempertahankan kemerdekaan dari sistem penjajahan kolonial Belanda. Pertama, klan Ba'alwi kuat karena berkedok pada sistem spirit agama yang di situ dalam konteks ini adalah agama Islam. Yang kekuatan agama Islam adalah kehadiran Nabi Muhammad. Lah Ba'alwi menginterpolasi, mencangkokkan nasab klan Ba'alwinya kepada Nabi Muhammad SAW. Kekuatan pertama klan Ba'alwi di negeri ini. Kekuatan kedua, klan Ba'alwi berkedok pada sistem spirit sosial. Nah, kekuatan masyarakat sosial negeri ini itu kan pada tokoh-tokoh pribumi, Wali Songo. Ini kan kekuatan spirit sosial masyarakat Nusantara, Wali Songo ini. Nah, kemudian diakui Wali Songo, tapi tidak mengakui cucunya. Ini pun karena ini sistemnya sistem spirit sosial, ya pengakuannya ya pengakuan untuk kedok sosial saja, tapi tidak akan diakui secara resmi. Contoh misalnya Wali Songo diakui sebagai bagian daripada Ba'alwi, tapi itu disampaikan ke publik, kepada masyarakat Indonesia untuk
membuat biar klan Ba'alwi itu kuat di hadapan masyarakat Indonesia. Atau sebaliknya, masyarakat Indonesia biar mengakui keberadaan klan Ba'alwi. Karena masyarakat Indonesia Nusantara ini kan sangat kuat dengan kehadiran Wali Songo. Sehingga ketika masyarakat Nusantara ini dengar Wali Songo itu adalah klan Ba'alwi, maka masyarakat Nusantara ini akan kuat menerima klan Ba'alwi. Tapi oleh klan Ba'alwi ini hanya menjadi spirit sosial. Secara publik memang digaung-gaungkan Wali Songo itu bagian daripada klan Ba'alwi. Tapi klan Ba'alwi sendiri tidak mengakui kalau Wali Songo itu sebenarnya adalah Ba'alwi. Itu hanya untuk kamuflase spirit, kedok spirit sosial saja. Sudah bocor kok pengakuan mereka terhadap Wali Songo itu kan dari perspektif sejarawan, bukan dari perspektif nasabah yang dianggap memiliki kualifikasi kenasaban di kalangan klan Ba'alwi. Kedalamnya Wali Songo tidak dianggap secara empiris sebagai bagian daripada masuk dalam sistem kenasaban Ba'alwi, tapi diambil, diinterpolasi dalam konteks historisnya saja. Jadi sebenarnya klan Ba'alwi sendiri itu tidak total menerima Wali Songo, itu tidak total, hanya untuk mengelabui sistem sosial saja, kedok sistem sosial, spirit sistem sosial, untuk mengelabui masyarakat publik biar menambah mengagumi klan Ba'alwi sebagai cucu Nabi dalam interpolasi klan Ba'alwi itu. Spirit sistem sosial, misalnya makam-makam yang pada diba'alwikan itu dari tokoh-tokoh Nusantara, dari generasi Wali Songo. Dan itu dilakukan oleh person-person, oleh personal dari jamaah Rabithah, dari klan Ba'alwi. Tapi kemarin jelas, begitu masyarakat melakukan protes makam-makam leluhur Nusantara yang telah diba'alwisasikan, muncul pernyataan Taufik Assegaf seolah-olah mengelak itu hanya olah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kata Taufik Assegaf, nyatanya di Rabithah tidak mencatat itu semuanya. Ketika publik sudah menuntut terjadinya proses ba'alwisasi dzurriyyah Wali Songo atau tokoh-tokoh Nusantara, yang notabene itu dilakukan oleh jamaah dari Rabithah atau salah satu keturunan dari klan Ba'alwi. Tapi ketika masyarakat menuntut, pihak Rabithah yang menjaga klan Ba'alwi ini mengatakan itu olah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi pertanyaannya, mengapa sebelum munculnya gerakan masyarakat menuntut atas ba'alwisasi makam-makam leluhur Nusantara, Rabithah diam saja, padahal itu dilakukan oleh personal dari Rabithah, oleh sosok dari Rabithah, min abna'i Ba'alwi, generasi dari putra Bani Alwi. Mengapa pihak Rabithah tidak setegas Taufik Assegaf sejak dulu bahwa tidak benar itu memba'alwisasikan tokoh-tokoh Nusantara? Nggak ada datanya itu di Rabithah. Mengapa Taufik Assegaf tidak mengatakan begitu? Baru sekarang mengatakan begitu. Seolah-olah dulu itu menikmati, ya kalau namanya tokoh-tokoh besar itu dari Ba'alwi.
Sekarang ketika pada protes dan berontak, tokoh-tokoh Nusantara yang divalualisasikan, itu oknum, itu olah orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak berilmu, dan lain sebagainya. Seolah-olah ini kesalahan sosok yang dari klan Ba'alwi, yang Taufik Segaf tidak menyebutkan orang itu, tapi publik tahu kalau yang melakukan pembelokan makam-makam leluhur itu adalah Habib Lutfi bin Yahya, termasuk yang terkait dengan KRT Sumodiningrat dan beberapa makam yang lainnya yang sudah diketahui secara publik. Tapi Habib Lutfi kan Ba'alwi. Habib Lutfi kan Ba'alwi. Dan langkah-langkah Habib Lutfi ini betul-betul menguntungkan Ba'alwi, karena seolah-olah tokoh-tokoh itu harus dari Ba'alwi. Publik menuntut, Ba'alwi mengelak. Tetapi person yang melakukan pembelokan makam ini, yang memba'alwisasikan ini, semua tahu ini dari Ba'alwi, tokohnya ini. Tokoh intelektual memba'alwisasikan makam-makam leluhur ini diketahui dari Ba'alwi. Meskipun dari pihak Robitoh mengelak itu bukan inisiatif Ba'alwi lah, wong yang di Robitoh juga nggak ada catatan itu semua. Tapi real tokoh ini kan dari jamaah atau dari Ba'alwi. Nah, sekarang Robitoh mengelak, publik menuntut, Robitoh mengelak. Nah, yang melakukan masih diam 1000 bahasa, yang melakukan pembelokan ini. Bahkan telah terjadi konflik antar masyarakat gara-gara kuburan yang dibelokkan ini. Nah, tidak segan-segan juga, sebagaimana pengakuan Bang Haji Roma Irama, jangankan yang sudah wafat, yang masih hidup saja nggak malu-malu ketika sudah menjadi tokoh publik yang ingin melakukan transformasi penyadaran pada masyarakat terkait dengan temuan yang menghebohkan dari kajian Aturos Kiai Imad, dari kajian DNA Dr. Sugeng, dari kajian filologi Prof. Naim Ali. Ketika Bang Haji Roma Irama ingin mentransformasikan temuan ketiga bidang lintas disiplin ilmu ini itu, mungkin biar transformasi Bang Haji Roma ini tidak berjalan atau berhenti, kemudian Bang Haji ditawari sebagai sosok yang Ba'alwi. Jadi Bang Haji pun ingin diba'alwisasikan. Terlepas Robitoh sendiri tidak mengakui itu. Bang Haji mengelak, Robitoh tidak tahu, pura-pura tidak tahu menau, publik mentertawakan fenomena ini. Jadi adegan Ba'alwi dalam sistem drama kolosal di negeri ini yang terkait dengan tema nasab ini memang luar biasa. Luar biasa. Tapi ala kulli hal betul, tidak salah memang. Di dunia ini yang paling gencar mengaku sebagai cucu Nabi memang yang saya ketahui itu hanya Ba'alwi. Yang lainnya tidak ada. Nah, tapi perlu diketahui sebagai kesimpulan pernyataan saya, tidak ada yang menggunakan agama dengan sistem dinasti selain Syiah. Di luar Syiah, agama ini adalah pembebasan dan pencerahan. Agama tidak ada hubungannya dengan dinasti. Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah
juga sebagai sebuah gerakan paham keislaman yang tidak ada kaitannya dengan dinasti. Tapi kalau Syiah ada dinasti. Makanya mazhab 4 tidak ada yang mengaitkan dengan sistem kenasaban. Ulama Sufi, Syekh Abu Hamid Al-Ghazali dan Syekh Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi tidak dikaitkan dengan isu kenasaban. Ulama kalam, Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi tidak dikaitkan dengan isu kenasaban. Mazhab 4 tidak dikaitkan dengan isu kenasaban. Semuanya dikaitkan dengan isu keilmuan dan ketakwaan untuk pembebasan dan pencerahan. Yang mengaitkan dengan isu kenasaban itu hanya Pak Alwi. Dan kalau ditarik dalam sejarahnya, memang yang mengaitkan Islam dengan isu kenasaban itu hanya Syiah. Dan sekarang ditiru oleh Pak Alwi. Karena memang Pak Alwi di Yaman sendiri sebagai pendatang. Asli mereka adalah dari Furs, Iran. Yang latar belakang historisnya sangat kuat. Menjadikan agama Islam ini dalam isu dinasti, isu klan. Ini luar biasa berbahaya. Dan ditarik ke asal-usul sejarahnya, memang masyarakat Persia ini masyarakat Majusi, masyarakat yang menyembah api. Tapi itu kan sejarah. Tapi yang jelas perkembangannya tidak sedikit juga dari generasi tokoh-tokoh Majusi yang menjadi Muslim yang taat, yang luar biasa. Kalau ditarik dari kajian DNA, mereka DNA-nya adalah Askenazi, Yahudi yang hasil yang bukan dari Ibrahim maupun Ismail. Dan tidak sedikit tokoh-tokoh Yahudi yang masuk Islam menjadi taat, tidak sedikit. Jadi istilah Yahudi itu bukan istilah yang negatif. Selama ini yang saya ketahui, istilah Yahudi menjadi negatif itu kan hasil ceramah-ceramah tokoh Pak Alwi, Habib Rizik, dengan menisbatkan seolah-olah umat Islam ini sedang berhadapan dengan kelompok Yahudi yang diasumsikan sebagai ras yang negatif, seolah-olah person dari masyarakat Yahudi ini adalah sosok-sosok yang jelek. Padahal tidak semua orang Yahudi jelek. Banyak tokoh-tokoh Yahudi yang jadi ulama juga. Nah, kalau diambil dari latar belakang ras Yahudi. Jadi tidak semuanya jelek. Tidak semuanya jelek. Yang selalu mengidentikan setiap yang negatif itu dari komunitas Yahudi, malah sekarang ini DNA-nya DNA Yahudi, kan jadi repot ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.